Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Malang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru masih berkewajiban mengontrol perilaku sesuai yang guru harapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, Sabtu 5 November 2022, kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6B ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita depannya mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Malang, Ibu Sukningsih SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah rangkaian acara yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Malang. Yang ketiga, pemaparan, dan yang terakhir, penutup. Inilah rangkaian yang akan kita laksanakan Bapak Ibu yang berbahagia agar acara diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Malang kepada yang terhormat Ibu Sukningsih SPD SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Malang yang saya hormati, beserta staf dan karyawan, juga tamu undangan Ibu Vivi yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang kelas 6B dalam keadaan sehat tanpa gejala dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Malang. Untuk itu marilah rasa syukur kita panjatkan bersama dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillah. Untuk selanjutnya dalam acara ini, mudah-mudahan dengan harapan acara ini nanti lancar, sukses, tanpa ada suatu apapun yang mana nanti setelah ini akan dipaparkan oleh Ibu Puji Lestari SPD, yang ini dimulai tanggal 5 sampai tanggal 7. Betul Bu Puji? Maaf Bu Lilis Puji Astuti SPD. Mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya lancar,
sukses, dan menambah ilmu bagi kita semua. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Subminising SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Lilis Uci Astuti SPD. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Uci Astuti SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subminsih selaku Kepala SD Negeri 1 Maron, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Maron, dan juga Ibu tamu undangan Ibu Bibi Kusmawati dari SD Negeri Kedungujang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan wujud aksi nyata saya untuk kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 kami. Kita akan mulai saja deh Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan di tayangan slide. Agenda kegiatan kita pada siang hari ini yaitu pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Ibu Wahyuning Prihati, dan selanjutnya tujuan kegiatan, penyampaian materi, kemudian refleksi. Kesepakatan belajar kita yang pertama, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Kemudian saling menghormati, jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Selanjutnya mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Begitu ya Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan? Ada tambahan untuk kesepakatan belajar kita? Cekap ya? Baik, tujuan kegiatan kita yang pertama mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik, sebagai pengantar, di sini berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu di sekolah, guru itu diibaratkan sebagai petani, kemudian murid diibaratkan sebagai benih. Nah, kemudian lahan, sekolah itu diibaratkan sebagai lahan tanamnya. Nah, Bapak Ibu, murid itu ibarat benih yang dimana biji, misalnya itu biji padi, dia nantinya akan tumbuh menjadi tanaman padi dan menghasilkan benih padi lagi. Kemudian jika itu biji jagung, dia akan tumbuh menjadi tanaman jagung dan menghasilkan biji jagung. Nah, tidak mungkin kok biji jagung dia akan tumbuh menjadi tanaman padi seperti itu. Nah, intinya murid itu sudah memiliki dan membawa karakternya masing-masing. Selanjutnya guru. Nah, di sini guru diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu bertugas untuk mengolah lahan dan juga merawat tanaman. Nah, di sini kita sebagai guru di sekolah itu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian kita juga menerapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif untuk peserta didik. Selanjutnya sekolah diibaratkan sebagai lahan. Nah, jika lahannya itu bagus, maka tanamannya juga akan tumbuh subur. Sedangkan jika lahannya tidak bagus, tidak diolah, nah otomatis nanti tanamannya akan tumbuh juga tidak akan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu gambaran untuk pengantarnya.
Ya, baik Bapak Ibu, untuk budaya positif di sini gambarannya materi yang akan disampaikan yaitu disiplin positif, kemudian kebajikan universal, keyakinan kelas, teori motivasi, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Ya, baik Bapak Ibu, perubahan paradigma. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan kepalan tangan. Nanti saya minta Bapak Ibu silahkan berpasangan. Kemudian nanti saya akan membagikan sebuah kertas kecil untuk salah satunya. Kemudian silahkan tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk nantinya Bapak Ibu genggam sekuat mungkin dengan segala daya upaya. Kemudian pasangannya nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka dengan berbagai cara, akan meminta untuk memberikan benda tersebut atau membuka tangan Bapak Ibu. Nah, pasangannya itu nanti membujuk, mengancam, mengerti atau merayu bagaimanapun caranya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Saya akan bagikan kertas kecilnya, silakan Bapak Ibu bisa berpasangan, bisa berdiri di depan. Bisa, bukan ya, bisa. Sama siapa? Oh ya. Wiyanti ada kalau Bibi. Wahyu. Iya, sama Wahyu bisa ya. Depan sini boleh Ibu. Oh iya. Ya, kita bermain sebentar ya. Silakan salah satu yang menuliskan. Nanti pasangannya yang siapa yang akan menuliskan, silakan. Ya, silakan dituliskan. Yang ditulis apa? Bebas, bebas. Benda apapun yang dianggap itu paling berharga dan jangan sampai tahu. Temannya itu jangan sampai tahu. Tidak, bebas apapun, bisa benda, bisa apa, rahasia apa juga boleh, silakan. Silakan Ibu. Kalau sudah ditulis, digenggam. Ya, silakan digenggam. Iya, dilipat terus digenggam sekuat mungkin. Digenggam sekuat mungkin. Ya, sini Bu. Dibuka. Nah, kalau sudah, silakan berhadapan, dicoba untuk membuka. Pasangan yang tidak membawa kertas itu, yang satu itu berusaha membuka, temannya berusaha membuka. Dirayu dengan perkataan atau bisa dipaksa atau bagaimana, silakan. Iya bisa, silakan. Nanti bisa akan saya minta. Ya bisa, silakan. Saya paksa. Tidak masalah ada yang berhasil membuka atau tidak, nanti kan ada penyampaian masing-masing. Silakan. Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, siapa yang tidak sampai tahu itu juga bisa. Silakan. Kembali. Boleh jadi pertanyaannya di depan. Nanti saya bertanya kembali. Silakan boleh duduk kembali. Kalau kita bermain kita mendengarkan Anda terlebih dahulu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi sudah bermain tentang kepalan tangan. Bapak Ibu, ada yang berhasil membuka? Tangannya terbuka? Berhasil mengambil. Oh iya. Kenapa bisa sampai terbuka Ibu? Dipaksakan? Dirayu-rayu. Waduh, dirayu-rayu ya. Dirayu-rayu akhirnya Tergiur-rayuan akhirnya membuka sendiri atau dipaksa tangannya? buka sendiri karena dibuka-buka. Ya, baik Bapak Ibu. Yang tidak berhasil membuka, kenapa Ibu tidak bisa membuka? Saya rayu-rayu. Jauh sekali. Sudah saya katakan dengan ikhlas berikan. Tapi saya tidak memaksa membuka. Oh iya, rayuannya kurang berhasil ya. Iya. Baik Bapak Ibu. Nah, intinya di sini yang tidak berhasil membuka karena dia tidak ingin membuka, tidak mau, tidak berkenan seperti itu, nih. Ya. Iya. Jadi bagi yang membuka karena terkena bujuk rayu akhirnya ya sudahlah, ini saya buka. Berarti ini juga berdasarkan keinginan sendiri untuk membuka karena terkena rayuan seperti itu. Nah, intinya berarti yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, dan kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan yang kita pahami selama ini, guru itu mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kritik dan hukuman di sini sebenarnya tulisannya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semua seperti itu, ya. Selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu anggapan kita selama ini. Padahal kita itu kontrol ada pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Berarti memang kita menginginkan pilihan tersebut. Nah, selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini mulai dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada yang melakukan pemaksaan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, berarti tidak suka memaksa, gitu. Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika tadi rayuannya berhasil, berarti dia membuat sebuah misalnya kesepakatan seperti itu. Berarti hasil dari kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Wah, aku kudu menang, dia harus kalah. Tidak, kita berpikirnya menang-menang. Seperti itu untuk teori kontrol atau pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, tabel ini tadi sudah saya bagikan ya, iya Bapak Ibu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau pilihan ini nanti Anda
tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Tadi yang ada di tabel ya, itu ada yang kita atas. Kemudian realitas, kemudian kita itu berbeda. Nah di sini nanti ada mana dari disiplin, teori motivasi, kemudian nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah makna dari disiplin? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya. Kemudian yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kesannya itu untuk disiplin itu dipaksakan. Ya. Nah, baik. Lanjut pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ini berdasarkan oleh Daniel Gosen 1994. Nah baik, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk anak didik kita. Nah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinaan global. Itu profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan kita. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif yang kita harapkan. Nah, untuk motivasi eksternal, contohnya di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalimat tanya biasanya seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini yang pertama itu cenderung menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapat imbalan. Jadi imbalan atau penghargaan itu karena motivasinya hanya eksternal, motivasi hanya dari luar. Jika tidak ada dua itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah akan tetap berperilaku disiplin? Bisa jadi tidak ya. Kemudian kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah misalnya, oh iya saya akan hadir lebih awal karena saya memiliki tanggung jawab memang yang seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu nanti tolong dijawab apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Iya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, yang satu yang tidak, ini sebagian besar setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Wah, semuanya setuju, luar biasa. Ya Bapak Ibu, jadi tadi kalau hukuman ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, selama ini yang kita terapkan, hukuman itu dianggap untuk mendisiplinkan anak seperti itu ya. Tapi ternyata dengan hukuman ini efeknya itu hanya jangka pendek. Iya, sementara. Kemudian di sini kadang siswa itu takut hanya dengan guru yang menghukum saja, sedangkan saat bersama dengan guru lain itu tidak takut. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif sama seperti tadi. Ini masih hukuman juga, tapi dianggapnya hal yang positif. Di sini juga efeknya nanti hanya jangka pendek dan motivasinya eksternal, karena bisa jadi jika tidak ada hukuman tersebut anak juga masih tetap bisa tidak disiplin. Kemudian memberi penghargaan. Ini ada dua Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa jadi bersifat menghukum jika itu sebagai janji. Jadi misalnya, siapa yang nanti ujian nilainya 100 saya akan kasih hadiah. Ya. Nah, di situ dia motivasinya hanya ingin mendapat hadiah, bukan untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik untuk dirinya. Nah, tapi jika penghargaan itu diberikan setelah dan tidak sering, misalnya kalau istilah kita di Jawa kalau gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa boleh diberikan untuk menambah semangat. Kita lanjutkan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang lah, bisa jadi jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjang bisa misalnya biyen wae zaman aku sekolah sing pinter kae tok, sing oleh hadiah kae tok. Jadi menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan cemburu. Ya, bisa jadi hal yang negatif dalam hatinya dan itu bisa sampai dia besar masih dia ingat dan dia rasakan. Kemudian penghargaan menghukum, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Seperti tadi iri dengan temannya. Iya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas karena yang dia tuju hanya satu itu. Jadi tidak berpikir untuk menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas nih? Nah, Bapak Ibu, ini coba. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak, semuanya hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau kalimat yang di awal itu berarti hukuman. Kecuali kalau menggunakan masker yang di depan konsekuensi. Oh ya, terima kasih jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu yang di belakang? Konsekuensi juga. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana? Ibu sudah mengatakan hukuman, yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Itu menjadikan kalimatnya disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu. Ini maksudnya disuruh tidak mengenakan sepatu ya? Tidak Iya. mengenakan Tidak sepatu mengenakan seharian. sepatu. Ketiganya salah ya? Disuruh untuk Hukuman, lanjut. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman semuanya? Ada yang lain? Baik. Sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu. Hukuman semua. Oh iya. Oh, ternyata konsekuensi. yang pertama ternyata hukuman, ya karena memang tidak diketahui sebelumnya, ya. Kalau konsekuensi biasanya sebelumnya sudah ada entah kesepakatan atau apa. Kemudian yang kedua jelas itu hukuman, yang ketiga juga hukuman karena tidak ada hubungannya push up dengan masker. Dan itu juga tiba-tiba kan pemberian selanjutnya menggantikan kertas. Nah, itu konsekuensi karena menggantikan gitu. Karena mencoret-coret. Kemudian yang selanjutnya juga konsekuensi yang tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Dan yang terakhir konsekuensi karena di sini dalam pembelajaran PJOK masih ada kaitannya seperti itu. Oke. Lanjut ya. Misalnya kalau di sini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya terlambat untuk tidak mengikuti pemanasan, saat pemanasan dia terlambat tidak mengikuti, maka konsekuensinya dia tetap mengikuti itu tapi tidak melaksanakan pemanasan. Iya sedih. Ini ya. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, cenderung menyakiti, kemudian membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ternyata efeknya itu luar biasa ya Bapak Ibu. Cenderung ke positif atau negatif ya? Cenderung ke negatif. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu masuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian disiplin yang masuk identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi masih bisa, konsekuensi ini masih bisa masuk dalam identitas yang sukses. Nah, kecenderungannya untuk hukuman itu negatif, hal-hal yang negatif. Kemudian untuk yang konsekuensi bisa netral. Kemudian untuk restitusi nanti bersifat positif. Karena nanti untuk restitusi ini sifatnya adalah membangun diri mereka untuk menemukan solusi bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa ya? Mengapa kok tidak peraturan saja? Kan sudah ada peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas? Ternyata nanti kita ada pertanyaan pemantik. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Tilangan. Ya, bagus untuk keamanan. Benar sekali Bu. Nah, kemudian itu kalau yang sadar, tapi yang tidak sadar masih adalah takut ada polisi seperti itu. Nah, berarti dia hanya memakai helm hanya takut dengan polisi, tidak dengan kesadaran diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ya, untuk menjaga kesehatan kita terkait kondisi yang masih belum stabil. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Maka kegiatan bisa dimulai tepat
Nah, berarti di sini kan intinya kita membangun kesadaran diri kita dulu. Nah, makanya perlu adanya keyakinan kelas. Nanti kalau sudah dibentuk keyakinan kelas, bisa diyakini bersama, memunculkan motivasi intrinsik sehingga terciptalah suatu lingkungan yang positif. Nah, intinya keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bukan misalnya pakai helm itu bukan hanya saat mau naik motor dekat, cuma dekat, tidak seperti itu. Jadi dia, oh iya, memang untuk keselamatan saya walaupun dekat saya harus tetap memakai helm. Contohnya seperti itu. Nah, ini nanti dari peraturan kelas dibuat sebuah keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih positif. Kemudian selanjutnya bisa menciptakan sebuah lingkungan positif sehingga menimbulkan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh-contoh untuk membuat keyakinan kelas itu pendalamannya, jadi Bapak Ibu. Nah, secara singkat saja di sini bisa menggunakan tabel Y. Tabel Y. Jadi misalnya di sini keyakinannya tentang hormat. Terdengarnya satu anak berbicara, yuk saya bantu. Nah, sering terdengar kalimat seperti itu berarti mereka sudah paham tentang keyakinan kelas. Kemudian untuk terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kamu kenapa kok terlihat murung? Berarti dia menunjukkan sebuah perhatian. Kemudian berperilaku, sering tersenyum ramah, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan tabel T yang sebelah sana ya Bapak Ibu. Kemudian rasa hormat itu tampak seperti, jadi terlihat seperti datang tepat waktu. Oh, anak-anak datang tepat waktu berarti mereka paham akan keyakinan kelas. Nah, tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat. Tidak tampak kan? Tidak tampak. Sering hadir terlambat berarti mereka tidak pernah terlambat. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas berdasarkan tabel tadi yang coba saya buat. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampaknya seperti menjaga barang milik masing-masing, tampaknya tidak memperdulikan barang masing-masing. Jadi kalimat yang sebelah sini itu cenderung lebih positif, yang sebelah sana kurang positif. Ini ada di channel YouTube saya, Bapak Ibu nanti bisa dibuka kembali di channel YouTube saya. Untuk tabelnya saya hanya mencoba seperti ini untuk contoh di kelas 1. Nah, ini untuk tugas saya, tugas kamu. Jadi tugas masing-masing, baik sebagai guru atau sebagai murid. Jadi memiliki kesadaran masing-masing. Oh, ini tugas saya sebagai murid. Oh, ini tugas saya sebagai guru. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, tayangan selanjutnya adalah ini adalah
tayangan di mana saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas 5 Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama. Kita jalan ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Lihat tidak Bapak Ibu? Iya. Ini saat anak-anak berdiskusi untuk menyampaikan ide-ide mereka untuk keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, ini hasil dari mereka diskusi nanti disampaikan ke depan kelas, mereka bacakan, kemudian untuk masing-masing kelompok mereka menyampaikan, kemudian hasilnya ditempel di papan tulis seperti ini. Nah, kemudian dari hasil mereka itu diskusi mereka nanti dirangkum, yang sama dituliskan satu saja. Nah, ini hasil dari rangkuman diskusi anak-anak. Selanjutnya nanti bisa dicetak. Nah, dicetak seperti ini Bapak Ibu. Dicetak dalam banner atau bisa dituliskan dalam kertas warna-warni seperti itu untuk menulis sendiri. Nah, kemudian ditempel di tempat yang mudah untuk dilihat. Nah, ini adalah foto penerapan keyakinan kelas 5. Ini anak-anak bersikap percaya diri saat memimpin kegiatan pembiasaan, yaitu menyanyikan lagu nasional di pagi hari. Kemudian dengan kesadaran sendiri melaksanakan piket dan segera memenuhi panggilan sholat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar biar tidak ngantuk ya. Ya, mari Bapak Ibu bisa berdiri sebentar bersama-sama dengan saya. Ya, ini nanti sebuah lagu kita bergerak biar rileks ya. Ya, kita mulai. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ayun depan direntangkan, ayo tepuk tangan. 1, 2, ayo Bapak Ibu semua. 3, 4, tetap semangat. Semangat apa Bapak Ibu?
belajar budaya positif. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Mari bersama-sama menyanyikan juga sekalian ya. Ya, mari Bapak Ibu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ayo depan direntangkan, maju ke tangan. 1, 2, ayo Bapak Ibu semua. 3, 4, tetap semangat. Semangat apa Bapak Ibu? Belajar budaya positif. Silakan boleh duduk kembali. Apakah sudah lebih rileks Bapak Ibu? Ya, ini muncul dari anak saya Bapak Ibu. Jadi dia di sekolahnya sering seperti ini, tapi saya ubah kalimatnya sedikit ya. Nah, kita lanjutkan materinya. Silakan Bapak Ibu bisa sambil dinikmati sederhananya ya. Yang keempat, materinya adalah kebutuhan dasar manusia dan juga restitusi. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu sangat jelas kebutuhan kita manusia untuk bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Contoh dari rasa kasih sayang, kebutuhan dasar manusia tentang rasa kasih sayang yang diterima itu kalau di sekolah kita, anak-anak itu kadang bersikap, ada yang positif, ada yang negatif. Contoh sikapnya yang menunjukkan bahwa dia itu butuh kasih sayang. Misalnya, Bu guru, saya punya ini loh, Bu guru, saya pengen itu. Nah, kadang ada anak yang seperti itu. Kemudian ada yang kadang iseng, jahil dengan temannya. Dia ngambil bekal temannya atau ngambil apa. Dia tidak butuh apa-apa, dia hanya iseng dan butuh perhatian. Iya, leres Ibu, butuh perhatian. Kemudian untuk kesenangan, misalnya anak-anak itu bermain bola di kelas. Nah, mereka itu hanya butuh kesenangan untuk bermain, cuman tempatnya yang tidak tepat. Ya, harusnya bermain di luar ruangan atau di lapangan. Untuk kebebasan itu misalnya ada seorang anak yang kalau di kelas itu belajarnya aras-arasan atau malas seperti itu. Nah, setelah ditanya atau ditelusuri ternyata dia itu hanya ingin belajarnya bosan, karena di dalam terus itu bosan. Saya ingin ke perpustakaan, oh ternyata dia itu ingin kebebasan belajar di luar kelas. Untuk penguasaan di sini adalah ingin diakui, kemampuannya itu ingin diakui. Misalnya, saya ingin jadi pemimpin upacara besok ya Bu Guru. Nah, kalau dia dituruti dia akan senang, merasa diakui kemampuannya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Oleh Bosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika misalnya ada anak yang bertengkar, nah di sini tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak
kemudian anak yang berbuat salah itu dipisahkan dari kelompoknya, tapi setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia bisa mencari solusi atas kesalahan dia, kemudian dia bisa kembali lagi pada kelompoknya tanpa rasa yang minder, rasa malu dan lain sebagainya. Baik. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini masih berkaitan dengan restitusi. Ya, di sini 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kita itu Bapak Ibu sebagai guru biasanya entah di kelas atau pas di kegiatan pembelajaran di sini kita menerapkan posisi diri kita itu sebagai apa? Apakah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kalau diri saya jujur Bapak Ibu, selama ini yang sering saya terapkan itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang-kadang juga sebagai teman. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Apa yang berbeda? Ini nanti berbeda pada penerapannya Bapak Ibu. Ya, ada yang merasa sebagai teman, Bapak Ibu yang lain. Oh ya, masih ada yang penghukum sama dengan saya ya. Nah, seperti apa sih 5 posisi kontrol ini? Contohnya dulu di sini, contoh kalimatnya. Dari kalimat yang disampaikan itu menunjukkan apakah itu nanti penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, coba yang pertama kemarin, tadi sudah saya bagikan materi Bapak Ibu. Nah, di sini coba Bapak Ibu kita lihat di slide. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalimat ini muncul dari orang yang bagaimana? Pemberi rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi dengan gurunya mengucapkan ini, anaknya merasa, tuh saya salah, saya mengecewakan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kamu tidak benar melakukannya. Membuat Ya. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Cenderung apa Bapak Ibu? Teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Teman juga bisa. Oh, baik. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana? Pembuat rasa bersalah. Nah, coba kita lihat jawabannya. Ya, siapakah yang mengatakan itu? Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, sebagai penghukum. Langsung menjudge bahwa tidak pernah benar seperti itu. Jadi maksudnya hukuman. Kemudian ayolah, betul sekali tadi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan itu sebagai pemantau Bapak Ibu? Apakah mau atau tidak? Seperti itu menunjukkan sebagai pemantau. Kalau yang selanjutnya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Mengajak dia, memancing dia untuk menemukan solusi. Jadi posisinya adalah sebagai manajer. Yang terakhir adalah kamu selalu paling akhir. Iya, karena dia seolah-olah sudah memvonis dia, karena itu selalu berbuat seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu tabelnya juga sudah saya bagikan dalam materi. Dalam 5 posisi kontrol ini, untuk menghukum dan membuat orang merasa bersalah di sini masuk dalam identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, di sini biasanya mereka cenderung menghindari hukuman. Kemudian selanjutnya ada di sini tindakan yang dilakukan oleh guru seperti apa. Kemudian gurunya berkata bagaimana. Di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Hasilnya juga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya itu seperti apa. Selanjutnya murid berkata yang seperti apa juga sudah ada untuk masing-masing posisi kontrol.
Kemudian dampak. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Dampak itu nanti seperti apa untuk anak-anak kita? Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi identitas gagal, kemudian teman dan pemantau itu masih bisa masuk dalam identitas berhasil atau sukses. Selanjutnya manajer juga masuk dalam identitas berhasil. Kemudian di sini dampaknya untuk penghukum itu mengulangi kesalahan. Anak itu bisa mengulangi kesalahan. Kemudian selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Nah, dampak untuk anak itu biasanya dia jadi merasa rendah diri, ya, malu dengan teman-temannya. Selanjutnya untuk teman, untuk posisi kontrol teman, anak-anak itu cenderung menyepelekan menyepelekan tugas seperti itu. Tidak apa-apa, Pak Guru baik kok, Bu Guru baik kok, tidak akan marah kalau saya seperti ini. Seperti itu. Jadi dia dampaknya itu lemah dan tidak mandiri dan bergantung. Nanti kan juga diajari Pak Guru seperti itu. Kemudian untuk pemantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia hanya biar saya dapat hadiah. Saya nanti daripada saya kena hukuman, menghindari hal seperti itu. Untuk manajer di sini dampaknya pada murid itu dia bisa mengevaluasi diri, kemudian dia bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya atas kesalahan yang telah ia buat. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Sudah jelas ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ya, inilah tampilan dari segitiga restitusi. Pada materi saya bagikan adalah contoh-contoh kalimatnya. Dalam menangani permasalahan anak atau kondisi di kelas, misalnya ada anak yang berbuat kesalahan. Jadi kita nanti bisa menerapkan posisi kita. Nah, diharapkan dari 5 posisi itu tadi, kita itu diharapkan menempati posisi manajer. Diharapkan untuk menempati diri sebagai posisi manajer. Kemudian kita melakukan segitiga restitusi di kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Contohnya kalimatnya yaitu setiap orang untuk menstabilkan identitas dulu ya. Saat anak sudah ngaku, iya Bu Guru saya salah. Nah, kita bisa menyampaikan kalimat yang positif. Setiap orang pernah melakukan kesalahan kok, tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu, untuk menstabilkan dulu. Kadang anak merasa takut atau masih emosi, itu Bu Guru dia yang salah, dia yang mukul saya dulu. Misalnya seperti itu. Kita stabilkan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk selanjutnya bisa memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini sebelumnya kita tanya alasannya dulu. Dia sebenarnya butuh apa toh kok melakukan itu? Nah, setelahnya kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan, seperti yang di sini ya Bu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi kita membuat keyakinan kelas tadi, ini bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh, saya ingin menjadi lebih bertanggung jawab. Misalnya seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Ya, ini sudah ada dalam lembar materi ya Bapak Ibu. Ada contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Saya lanjutkan saja. Ini contoh kalimat juga untuk validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan segitiga restitusi tadi tidak harus berurutan. Jadi bisa yang mana dulu tergantung dari permasalahannya. Ya, situasi dan kondisi. Nah, untuk intervensi 30 detik. Ini bisa dilakukan dalam waktu singkat saja bisa.
dilakukan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Anak biasanya kan bilang, iya Bu, saya akan lebih baik. Misalnya seperti itu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tidak Bu Guru, saya juga tadinya tidak mau marah-marah. Kan pasti ada jawaban yang positif dari anak. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi di kelas saya kemarin. Itu tadi tayangan penerapan segitiga restitusi di kelas saya Bapak Ibu. Jadi ada anak yang mengembalikan buku itu dengan dilempar. Sedangkan kita kemarin sudah memiliki keyakinan kelas untuk menjaga fasilitas sekolah. Jadi saya menerapkan diri saya dalam posisi sebagai manajer. Kemudian saya juga menerapkan segitiga restitusi. Hal ini terlihat dari tadi ya percakapannya, dari mana saya menanyakan alasannya itu kenapa, kemudian menstabilkan identitasnya dan sampai menanyakan keyakinan kelas. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada tahap refleksi 4P, ini tahap akhir. Jadi dari rangkaian kegiatan kita tadi, apa saja yang sudah kita dapatkan? Mungkin dari diri saya dulu, Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi siang hari ini, saya mengisi acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Maral. Ini merupakan wujud aksi nyata saya untuk menularkan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak kemarin. Kemudian saya sampaikan apa yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya perasaan saya itu sangat senang sekali, sungguh sangat luar biasa. Tidak menyangka saya bisa ikut kegiatan pendidikan guru penggerak sehingga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ini, sehingga hari ini saya dapat berbagi kepada Bapak Ibu semua. Pembelajaran yang saya dapatkan sangat banyak, di mana kita sebagai guru itu memiliki peran yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Peran kita Masya Allah luar biasa. Harus bagaimana ya? Mengontrol diri sendiri, tapi juga bisa membawa perubahan yang baik bagi anak didik kita terutama. Selanjutnya penerapannya, insya Allah ilmu-ilmu yang saya dapatkan semoga saya bisa menerapkannya di kelas saya dan juga di sekolah saya untuk pendidikan kita yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu, silakan sekarang dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi nanti bergantian. Disampaikan langsung tidak apa-apa Bapak Ibu. Untuk peristiwa itu ya dari kita mulai tadi hingga sekarang. Tidak perlu ditulis Bapak Ibu, silakan langsung disampaikan ke depan. Ya. Dari peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Terima kasih ditulis. Untuk peristiwa
saya juga sangat dengan peristiwa ini saya bisa di sini bisa menambah tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Lili sebagai guru penggerak dengan aksi nyatanya. Jadi peristiwa di sini saya sangat senang, termasuk berkaitannya dengan perasaan saya juga sangat senang bisa berkumpul, bisa mendengarkan seperti ini, karena tidak setiap teman, setiap guru bisa menerima seperti ini. Pembelajarannya sangat, menurut saya sangat bagus sekali tadi aksi nyatanya oleh Bu Lili sebagai guru penggerak. Penerapannya juga sangat bagus. Bagi saya sangat menambah. Saya yang setua ini, yang dulu tidak ada seperti ini dan sebagainya, dan merespon sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda bisa dengan adanya ini bergerak mengikuti jejak Bu Lili sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan juga apa yang diutarakan dari Bu Lili tadi sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak, juga bagi teman, bagi sekolah dan sebagainya. Itu saja Bu Lili, terima kasih. Terima kasih Ibu Sumisih. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengutarakan refleksi pada pagi Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini awal pelaksanaan IHT ataupun diseminasi budaya positif di SD ini cukup baik, dari persiapan, ya, penyampaian dan sebagainya. Alhamdulillah betul-betul luar biasa. Nah, semoga di kesempatan yang lain akan ada kegiatan seperti ini yang berulang. Dan perasaan saya Bapak Ibu yang sudah setua ini betul-betul sangat senang, sangat gembira. Selamat untuk pemampar yaitu Ibu Lili Puji Astuti SPD. Perasaan yang tidak bisa dibayangkan, dan selamat untuk para ibu guru yang masih muda-muda, rekan yang muda, monggo tetap semangat untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Suatu saat panjenengan semua ikut sebagai guru penggerak. Nah, pembelajaran yang saya dapat pada hari ini betul-betul ya membuat saya tambah pengetahuan, walaupun beberapa bulan lagi masuk itu tidak ada salahnya sebagai sangu. Dan monggo kedepannya juga untuk yang muda-muda ya, ini betul-betul perpaduan ora dalam kependidikan ini pendidikan dan orde baru dalam hal kependidikan jauh, bukan yang lain-lainnya. Jadi betul-betul sangat luar biasa juga. Dan insya Allah dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh beliau Ibu Lili Puji Astuti ini betul-betul bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita kesehariannya, demi mencapai ataupun mewujudkan anak didik kita menjadi calon-calon tunas bangsa yang pandai melaksanakan semuanya. Jadi betul-betul terima kasih dan selamat untuk Bu Lili Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
terima kasih Ibu atas refleksinya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin menyampaikan? Monggo. Silakan refleksi kegiatan kita hari ini. Bu Fitri, silakan bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Untuk peristiwanya, di sini saya sebagai peserta dari kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Lilis PJS dan SPD. Untuk perasaan, saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena banyak hal baru, banyak kegiatan yang sebenarnya masih jarang untuk didengar, untuk ditemui. Dan ini juga merupakan hal baru juga di dunia pendidikan karena ini program pemerintah yang baru kalau tidak salah. Kemudian untuk pembelajarannya ada istilah-istilah yang mungkin baru saya terima, seperti ada restitusi, ada apa lagi tadi? Bisa sebagai pembelajaran untuk kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata sebagai guru, bagaimana peran kita sebagai guru untuk mendidik peserta didik kita agar lebih baik lagi. Itu yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian untuk penerapannya, semoga nanti ke depannya dapat saya terapkan di kelas saya meskipun harus dilaksanakan bertahap. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, untuk penerapannya memang kita sulit untuk langsung sekali ini, memang semuanya butuh tahap demi tahap. Silakan yang ingin menyampaikan lagi, Bu Vivi, mungkin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali yang sudah menyampaikan refleksinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, untuk kesimpulan kegiatan kita hari ini, bahwa tujuan dari budaya positif adalah untuk menemukan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Budaya positif di sekolah akan terwujud dengan adanya kerjasama berbagai pihak dan akan memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyiapkan kegiatan ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilis Pujiastuti SPD yang telah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Mari kita berikan aplaus kepada Bu Lilis Pujiastuti. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Lilis yang telah memaparkan materi sehingga kita semua dapat memahami tentang disiplin positif
cara membuat keyakinan kelas, memahami 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita bisa menempatkan diri sebagai manajer sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, bahagia kembali. Dan semoga kita bisa menerapkan budaya positif dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada di sekolahan, baik kepala sekolah, guru, siswa maupun stakeholder yang ada di dalam sekolahan ini. Pukul 7 pagi telah masuk kelas, mengerjakan tugas yang cukup rumit. Memberi ilmu haruslah ikhlas, wujudkan budaya positif melalui segitiga restitusi. Untuk itu saya Wahyuni Prihadi sebagai Master of Ceremony dalam acara ini pamit undur diri. Mohon maaf tadi lupa menyebutkan undangan Bu Vivi. Terus yang kedua mohon maaf tadi lupa untuk menikmati hidangan snack dan disampaikan oleh Bu Lilis. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vivi Kusumawati dari SD Negeri Kedung Bidang. Terima kasih, di sini saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Maron. Di sini saya merasakan senang sekali yang pertama bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Maron. Yang kedua, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang semoga saja bisa saya terapkan untuk anak didik saya di SD Negeri Kedung Bidang. Semoga kedepannya semakin maju Bapak Ibu guru di Indonesia. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.